Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunyamin, NIM C201-18469. Saya dari Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen, mata kuliah Manajemen Keuangan Daerah, yang diampu oleh Ibu Tri Frida Suryati, SE MSI. Saya berkuliah di kampus PSDKU Tojo Una. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mahasiswa Manajemen Keuangan Daerah. Setelah selesai saya mengikuti mata kuliah tersebut, saya harus mampu melaksanakan dan menerapkan 6 fungsi Manajemen Keuangan Daerah, yaitu 1. Fungsi perencanaan, yang dimana dalam fungsi perencanaan saya harus mampu mengalokasikan potensi sumber-sumber ekonomi dan mampu memproses penyusunan APBD. Kedua, fungsi pelaksanaan. Dalam fungsi pelaksanaan saya harus mampu mengukur kinerja Pemda dan mengukur standarisasi dan mampu melaksanakan anggaran sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Ketiga, fungsi pengawasan dan pengendalian, yang dimana dalam fungsi pengawasan dan pengendalian saya harus mampu menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan kepala daerah, dan saya harus mampu mengendalikan dan mengawasi keuangan daerah. Namun saat ini saya mendalami fungsi ketiga, yaitu fungsi pengawasan dan pengendalian, yang dimana saya harus mampu mengendalikan dan mengawasi keuangan daerah dengan harapan bahwa Kabupaten Tojo Una bisa mendeteksi kecurangan atau fraud. Saya sangat tertarik untuk mendalami fungsi pengawasan dan pengendalian, khususnya untuk mengendalikan dan mengawasi keuangan daerah. Alasan saya mengapa memilih fungsi tersebut karena beberapa tahun terakhir permasalahan hukum terutama berkaitan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN dengan segala praktiknya seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme, serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi telah menjadi perhatian masyarakat dan dianggap sebagai suatu hal yang lazim terjadi di negara ini. Tuntutan masyarakat akan menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menghendaki adanya pelaksanaan fungsi pengawasan dan sistem pengendalian intern yang baik atas pelaksanaan pemerintah dan pengelolaan keuangan negara untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan, serta untuk menjamin bahwa tujuan tercapai secara hemat, efektif, dan efisien. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP. Pelaksanaan pengendalian intern tersebut dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP. APIP adalah instansi pemerintah sekaligus sebagai auditor internal pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Tugas APIP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ini adalah melakukan pengawasan intern yang didefinisikan sebagai seluruh proses kegiatan audit, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan
tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dan mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Adapun definisi fraud atau kecurangan yaitu fraud dapat didefinisikan sebagai suatu penyimpangan atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu, misalnya menipu atau memberikan gambaran yang keliru untuk keuntungan pribadi kelompok dengan tidak fair, baik secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain. Kecurangan yang terjadi di lingkungan korporasi dipengaruhi dengan 3 unsur faktor pendorong, yaitu motivasi, kesempatan, dan rasionalisasi atau pembenaran. Definisi kecurangan atau fraud. Kecurangan atau fraud didefinisikan dengan berbagai makna sebagai berikut. Yang pertama, kebohongan, penipuan, kejahatan, manipulasi data, melanggar kepercayaan, rekayasa informasi, mengubah opini publik dengan memutarbalikkan data yang ada. Yang terakhir, menghilangkan barang bukti dengan sengaja. Tujuan dan manfaat mendeteksi kecurangan atau fraud. Untuk mencapai tujuan tersebut, internal auditor melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut, yaitu 1. Menilai dan menilai kebaikan, memadai tidaknya dan penerapan sistem pengendalian manajemen untuk mengendalikan intern dan pengendalian operasional lainnya, serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Kedua, memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana, dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen. Ketiga, memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kerugian terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan, dan penyalahgunaan. Keempat, memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam bentuk organisasi dapat dipercaya. Kelima, menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen. Dan yang keenam, menyarankan perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dengan memahami gejala kecurangan, manajemen dapat mengidentifikasi kondisi kecurangan yang kemungkinan besar akan terjadi atau telah terjadi. Adapun ruang lingkup mendeteksi kecurangan atau fraud. Ruang lingkup mendeteksi kecurangan atau fraud adalah peran dan tanggung jawab internal auditor. Dalam masalah kecurangan terdapat 4 pilar utama dalam memerangi kecurangan, yaitu pencegahan kecurangan, pendeteksian dini kecurangan, investigasi kecurangan, dan penegakan hukum atau penjatuhan sanksi. Berdasarkan 4 pilar utama dalam rangka memerangi kecurangan tersebut, peran penting dari internal auditor dalam ikut membantu memerangi perbuatan kecurangan khususnya mencakup adalah mencegah kecurangan, mendeteksi kecurangan, dan melakukan investigasi kecurangan. Adapun metodologi dan teknik mendeteksi kecurangan. Metodologi yang digunakan dalam penilaian risiko kecurangan khususnya dalam ruang lingkup audit atas laporan keuangan dapat menggunakan panduan yang diterbitkan oleh IFAK Audit Guide, bahwa dalam prosedur penaksiran risiko kecurangan
Audit tim harus mengidentifikasikan risiko kecurangan secara bersama-sama ke dalam elemen-elemen fraud trigger. Risiko yang telah didefinisikan ke dalam elemen-elemen fraud trigger nantinya akan dinilai tingkat signifikannya berdasarkan profesional judgment. Teknik mendeteksi kecurangan. Teknik mendeteksi kecurangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 1. Crystal Point Auditing atau CPA adalah merupakan suatu teknik di mana melalui pemeriksaan atas catatan pembukuan, gejala suatu manipulasi dapat diidentifikasi. Critical point auditing ini adalah analisis, terdapat ada dua, yaitu analisis trend, yang dimana analisis trend ini pengujian terutama dilakukan atas kewajaran pembukuan pada rekening buku besar dan menyangkut pula pembandingannya dengan data sejenis untuk periode sebelumnya maupun dengan data sejenis dari cabang-cabang perusahaan. Kedua, pengujian khusus dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang memiliki risiko tinggi untuk terjadinya kecurangan. Kegiatan tersebut seperti pembelian, pemeriksa tingkat kewenangan pejabat dalam melakukan pembelian dan menyetujui faktur. Lakukan uji petik terhadap kontak, terutama dari pemasok yang barang-barangnya dibeli tanpa ada harga resminya. Penjualan dan pemasaran. Kecurangan dalam aktivitas ini biasanya dilakukan dengan seolah-olah terjadi penjualan yang diikuti dengan pengiriman barang namun tanpa pendebetan pada rekening debitur atau persediaan. Kemudian teknik yang kedua, yaitu job sensitivity analysis, adalah teknik analisis kepekaan pekerjaan didasarkan pada suatu asumsi. Dengan kata lain, teknik ini merupakan analisis dengan risiko kecurangan dari sudut pelaku potensial, sehingga pencegahan terhadap kemungkinan terjadi kecurangan dapat dilakukan misalnya dengan memperketat pengendalian intern pada posisi-posisi yang rawan kecurangan. Contoh kasus kecurangan. Di sini terdapat 3 hal utama yang bisa menjadi sanduan dalam laporan keuangan Pemda, yaitu yang pertama, masalah aset, bantuan sosial dan surat pemerintah perjalanan dinas. Kata Ketua BPK RI Hari Azhar Aziz. Yang pertama, temuan bansos. Biasanya berupa penyaluran uang tidak sesuai dengan yang dianggarkan. Misalnya dapat dalam laporan tertulis bansos diserahkan 100 juta. Namun ketika BPK menelusuri, penerimaan bantuan hanya mendapat 70 juta. Adapun upaya pencegahan dalam menanggulangi kecurangan. Peran utama dari internal auditor sesuai dengan fungsinya dalam pencegahan kecurangan adalah berupaya untuk menghilangkan atau meminimalisir sebab-sebab timbulnya kecurangan tersebut. Karena pencegahan terdapat akan terjadinya suatu perbuatan curang akan lebih mudah daripada mengatasi bila telah terjadi kecurangan tersebut. Pada dasarnya, kecurangan sering terjadi pada suatu entitas apabila pengendalian intern tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif. Kedua,
pegawai di pekerjaan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka. Ketiga, pegawai diatur dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan yang mengarah tindakan kecurangan. 4. Model manajemen sendiri melakukan kecurangan, tidak efisien dan tidak efektif, serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 5. Pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang tidak dapat dipecahkan, biasanya masalah keluarga, kebutuhan kesalahan keluarga, gaya hidup yang berlebihan. Dan terakhir, industri di mana perusahaan menjadi bagiannya memiliki sejarah atau tidak tradisi kecurangan. Sekian informasi tentang upaya mendeteksi kecurangan atau fraud dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan dari materi saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.